Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga masih sehat semua ya. Saya di sini dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang mengelola usaha dengan entrepreneur spirit. Sebelumnya saya akan memberi pendapat saya tentang entrepreneur spirit. Entrepreneur spirit ini menurut saya adalah kemauan untuk bekerja keras dan keinginan untuk bekerja keras, karena melakukan apapun di dunia bisnis atau enggak untuk menjalankan suatu usaha perlu yang namanya kemauan dan keinginan. Apapun itu, langkah awalnya adalah kemauan dan keinginan dan tekad. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Febrian Najib dan teman saya Rena ke Dwi Puspita Pramesti dan Jessica Nanda Syafitri. Untuk topik pembahasan prinsip-prinsip entrepreneur dalam mengelola usaha dan entrepreneur spirit. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, kepemimpinan dalam usaha. Dalam membangun suatu usaha atau bisnis, prinsip-prinsip kepemimpinan sangatlah penting diterapkan dalam mengelola usaha atau bisnis, karena menjalankan usaha dan bisnis tidak terlepas dari membangun suatu sistem organisasi. Selain itu, usaha dan bisnis yang sehat memiliki perencanaan, metode, dan strategi menjalankan rencana usaha dan evaluasi pencapaian rencana. Komunitas pelaksanaan dalam organisasi usaha atau bisnis memiliki tanggung jawab komitmen terhadap penyuksesan usaha atau bisnis, berpihak pada pengembangan kemajuan lembaga usaha dan bisnis dan kesejahteraan komunitas organisasi usaha dan bisnis. Dalam mengelola manajemen usaha diterapkan prinsip-prinsip kewirausahaan yang amanah, yaitu akuntabel, transparan, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang kedua, berani mengambil keputusan. Dalam menjalankan suatu usaha perlu dilandasi atau analisis yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam menjalankan suatu usaha perlu dilandasi suatu analisis yang akurat dan pengambilan keputusan yang tepat, ditinjau dari pertimbangan berbagai dimensi. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan keputusan bersama, tentu selalu didasarkan pada visi dan misi usaha yang dibangun. Artinya, komitmen menjalankan amanah institusi tidak didasarkan atas keputusan individu, tetapi keputusan institusi. Seorang pemimpin usaha tentu harus berani mengoperasionalkan suatu keputusan yang matang dan tetap menjaga ancaman yang mengintai suatu pelaksanaan strategi usaha. Bila dalam kondisi terpaksa perlu memilih antara sejumlah solusi alternatif yang
dipilih dan ditempuh untuk menyelamatkan usaha atau bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Putri Puspita Pramesti, NIM 180810201150. Di sini saya akan menjelaskan terampil menganalisis pasar dan membaca peluang dan memegang prinsip fleksibel, efektif, dan efisien. Yang pertama, terampil menganalisis pasar dan membaca peluang. Pasar merupakan komponen atau bagian penting dalam mengembangkan usaha dan bisnis. Karena tanpa pasar hampir dapat dipastikan usaha dan bisnis akan mundur. Untuk itu, pewirausaha harus terampil mengelola pasar atau bisnis dengan membaca peluang-peluang yang ada. Bagaimana menciptakan kondisi pasar kondusif, efektif, mendatangkan keuntungan bagi usaha. Dalam keterampilan tersebut dibutuhkan keterampilan menciptakan segmen-segmen pasar yang baru, mendukung kemajuan usaha agar bertahan dan tumbuh berkembang. Lalu ada memegang prinsip fleksibel, efektif, dan efisien. Nah, prinsip kewirausahaan yang sangat populer adalah fleksibel, efektif, dan efisien. Mengelola usaha atau bisnis diliputi konteks tak menentu, maka penerapan prinsip-prinsip di atas sangat dibutuhkan. Dalam menjalankan suatu usaha, kadangkala kita dihadapkan suatu kondisi dilematis yang sangat membutuhkan suatu keputusan yang cermat, terarah, namun ada perubahan situasi dan kondisi. Maka pelaku usaha atau bisnis perlu segera melakukan penyesuaian sesuai kondisi pasar. Nah, hal itu disebut fleksibel. Walaupun demikian, seorang pengusaha yang entrepreneur tetap mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisien dalam rangka menjaga agar perusahaan tetap memperoleh benefit atau keuntungan. Nah, seorang pewirausaha selalu mencoba untuk memprediksi dan menyikapi perubahan pasar. Menghadapi kondisi ketidakpastian pasar, maka peran wirausahawan harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajerial mendasar seperti pengarahan dan pengawasan. Kesemua aktivitas tersebut dapat mendorong kemajuan suatu usaha atau bisnis untuk tumbuh lebih mapan. Dalam buku milik Nugroho tahun 2015 yang berjudul Membangun Entrepreneur Indonesia mengemukakan rumus kewirausahaan menjadi entrepreneurship tambah kreativitas dan inovatif. Artinya, seorang entrepreneur tidak cukup bila hanya bermodalkan uang. Menjadi pengusaha tidak cukup hanya memiliki uang dan izin usaha, tetapi di sini dituntut mampu mengembangkan dan membesarkan usaha. Itu yang sebenarnya terpenting. Berbicara tentang entrepreneur sama dengan membahas mengenai sumber daya manusia, khususnya orang yang ada pada posisi leader. Dialah yang memegang posisi paling kunci keberhasilan dalam mengembangkan usaha, karena yang bersangkutan sebagai komandan perusahaan dalam memimpin karyawannya, sekaligus sebagai pengambil keputusan dan kebijakan atas berbagai hasil pemikiran dan telaah setiap hasil rapat perusahaan. Dan paling penting, dia menentukan kreativitas, inovasi dalam memajukan bisnis dan usaha yang dijalankannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, namaku Jessica Nandasya Fitri dengan NIM 1808102011190. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan presentasi dari dua temanku sebelumnya, Raineke dan juga Rian. Dan kali ini aku akan membahas tentang entrepreneur spirit. Gitu ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang pembahasan entrepreneur spirit, jadi aku mau menjelaskan sedikit tentang definisinya dulu ya. Jadi secara bahasa, entrepreneur spirit itu artinya kan semangat pengusaha gitu ya. Jadi kalau diibaratkan entrepreneur spirit itu seperti semangat yang dimiliki oleh setiap individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan, di mana dia merasakan kalau dia itu memiliki perusahaan atau memiliki organisasi itu. Jadi otomatis setiap apa yang dilakukan itu selalu didasari dengan keikhlasan dan juga dia bertekad untuk selalu menyumbangkan ide-ide kreatifnya untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Jadi dia tuh bangga, dia tuh merasa memiliki perusahaan itu kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas
definisi entrepreneur spirit menurut beberapa ahli dan yang sudah berpengalaman di bidang bisnis gitu. Jadi yang pertama kalian bisa cek di slide 8 itu ada dari Sarah Sutton Feld. Oke, jadi Sarah Sutton Feld ini dia adalah seorang CEO dan juga pendiri dari FlexJobs. Kalau teman-teman pernah tahu, FlexJobs itu adalah sebuah situs karir berbayar yang ditujukan bagi orang-orang yang ingin mencari fleksibilitas dalam pekerjaan. Dan FlexJobs ini fokus pada pekerjaan remote gitu ya, yang bisa dikerjakan dari rumah, fleksibel, paruh waktu, dan juga pekerjaan lepas atau freelance gitu. Dan si Sarah Sutton Feld ini dia mengatakan bahwa menurutnya entrepreneur spirit atau semangat kewirausahaan itu adalah cara untuk mendekati situasi di mana kita merasa diberdayakan, merasa termotivasi, dan juga mampu menyelesaikan sesuatu dengan tangan kita sendiri. Dan next selanjutnya ada juga pendapat ahli lainnya, dia adalah seorang konsultan sumber daya manusia independen bernama J. Ken Kola. Dia bilang kalau entrepreneur spirit itu biasanya berarti bahwa seorang karyawan yang bekerja diperbolehkan untuk menemukan cara inovatif untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau dilihat dari dua pendapat ahli ini, baik dari J. Ken Kola dan juga Sarah Sutton Feld ini, menekankan di mana seseorang individu dalam perusahaan itu diberi kebebasan dan juga diperbolehkan untuk melakukan melakukan sebuah ide inovatif untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah diberikan pada mereka. Nah, selanjutnya kita akan beranjak pada gimana contoh-contoh mempertahankan semangat kewirausahaan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi yang pertama adalah berpikir sebagai seorang pemilik gitu. Maksudnya gimana? Jadi setiap individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu harus tanamkan rasa kalau dia itu memiliki gitu. Dia adalah bagian dari perusahaan atau organisasi itu. Dengan begitu setiap apa yang dia lakukan semuanya dia akan melakukannya yang terbaik untuk perusahaan. Dia akan menyumbangkan ide-ide terbaiknya demi kemajuan perusahaan dan juga dia akan selalu mendukung keputusan yang diambil dalam perusahaan itu. Nah, cara kedua agar semangat kewirausahaan tetap terjaga dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu adalah dengan mengembangkan dan memperjuangkan semua ide. Jadi ada seorang ahli bernama Keynes de Grand Prix, dia bilang setiap orang harus ditugaskan untuk berpikir seperti seorang owner atau pemilik kayak gitu. Dengan begitu, setiap individu dalam perusahaan akan memberikan ide terbaik mereka untuk perusahaan dan untuk kemajuan perusahaan kayak gitu. Dan dia juga bilang saat ada seorang karyawan yang menyampaikan sebuah ide, sangat penting untuk atasan atau rekan kerja mereka tidak langsung menolak ide yang mereka berikan kayak gitu. Kita harus istilahnya menggali atau bertanya maksud dari ide mereka tuh kayak gimana, arahnya kayak gimana. Jadi kita nggak boleh langsung menolak atau menjudge ide itu nggak baik bagi organisasi atau perusahaan. Oke, jadi kayak gini, memperjuangkan semua ide ini kalau bisa dicontohkan kayak gini. Misalkan suatu saat nanti kita menjadi seorang owner atau manajer atau pemimpin atau entah apalah itu bagian dari sebuah perusahaan ya, top management, kita harus terbuka. Kita nggak bisa membatasi dan kita nggak boleh membatasi siapa yang bisa memberikan ide dalam perusahaan itu. Jadi semua elemen, semua orang yang menjadi bagian dari sebuah perusahaan tuh harus diberi kesempatan untuk mengemukakan ide mereka gitu. Jadi karena kita nggak tahu ya, sebuah ide itu suatu saat nanti dalam situasi apa beberapa waktu ke depan ternyata ide itu akan berguna kayak gitu.
Dan dengan memberikan kebebasan mengemukakan ide pada karyawan atau pada staff kayak gitu, itu bisa mendorong mereka untuk tetap terbuka dengan perusahaan dan juga meningkatkan kreativitas mereka untuk berpikir dalam memecahkan sebuah permasalahan. Dan aku rasa cukup sekian pemaparan materi dari kami, dari saya, Reineke dan juga Rian. Sebagai penutup, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan, mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna dan bermanfaat. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.